Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion. Respect, oh yeah. Here's to the ones that can't imagine. Respect, oh yeah. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sekarang kita mulai pelajaran. Tapi sebelum kita mulai, saya akan kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah. Jangan lupa mulai. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa dia tidak masuk? Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh. Amin. Nah, anak sekalian, sekarang kita akan belajar mengenai sholat fardu 5 waktu. Kira-kira yang mana yang masuk dengan sholat fardu 5 waktu? Ada yang tahu? Apakah zuhur? Kita mulai dari subuh ya. Subuh, zuhur, Asar, maghrib, isya. Berarti kalian sudah tahu yang mana yang masuk dengan sholat fardu 5 waktu. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah kita mempelajari ini nanti, kalian bisa mengerti atau bisa mengetahui pengertian sholat, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, kalian bisa mengetahui apa syarat-syarat daripada sholat, misalnya syarat sahnya atau syarat wajibnya. Dan juga kalian nanti akan setelah mengikuti pelajaran ini, kalian bisa mengetahui apa-apa saja yang membatalkan sholat. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat ini slide berikut ini. Kita mulai dari sholat fardu 5 waktu. Ini yang akan kita bahas. Pertama, pengertian sholat, kemudian hukum sholat fardu 5 waktu, syarat-syarat sholat, rukun
untuk sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi pengertian sholat, kalau sholat secara bahasa ya, kita secara bahasa berarti sholat itu artinya adalah doa ya. Nah, tetapi kalau sholat menurut istilah artinya semua perkataan dan perbuatan yang diawali dengan salam dan diakhiri dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dengan menjalankan beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Nah, jadi hukum sholat lima waktu itu adalah wajib ain, artinya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki masa akhir balik. Nah, jadi ini syarat-syarat sholat. Kita mulai dengan syarat wajib sholat. Apa itu syarat wajib? Syarat wajib itu merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat diwajibkannya seseorang itu melakukan sholat. Nah, itu namanya syarat wajib sholat. Nah, ada berapa syarat wajib sholat itu? Nah, ini ada 1. Orang itu beragama Islam, ya. Yang kedua, telah memasuki akhir balik. Nah, yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan atau terkena berdus. Nah, kemudian syarat sahnya, nah ini syarat sah sholat itu, ya, tentunya harus beragama Islam, baru sah sholatnya. Kemudian mumayyiz, artinya mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa membedakan mana yang asin, mana yang hambar, dan sebagainya. Kemudian tidak hilang akalnya, karena dia tertidur atau bagaimana. Kemudian masuk waktu sholat. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya, itu sholat kita tidak sah. Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur sebelum waktunya, ya tentunya sholat kita tidak sah. Sekalipun kita melaksanakannya dengan khusyuk, tapi belum masuk waktu. Kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil itu maksudnya kita sudah berwudu, ya, tidak pakai wudu kita. Kemudian suci dari hadas besar, nah tidak mengalami hadas besar, sudah bersih dari air lipas, kemudian sudah mandi janabah, junub, dan sebagainya. Yang keenam, suci dari najis. Najis itu kan ada 3 ya. Pertama najis mughaladzah, kemudian najis mutawasithah, dan yang ketiga najis muhaffafah. Nah, supaya sah sholat kita itu harus kita suci dari ketiga macam najis tersebut. Dan kemudian menutup aurat. Nah, menutup aurat ini maksudnya tertutup bagian-bagian aurat. Bagi perempuan, aurat itu adalah semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan bagi laki-laki antara pusat dan lutut itu auratnya. Tetapi untuk lebih bagusnya sholat kita untuk sempurnanya harus berpakaian secara rapi, berpakaian sebaik mungkin supaya sholat kita sempurna, karena kita itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ke-8, menghadap ke arah kiblat. Ya, kalian kan sudah tahu kiblat kita waktu dari kiblat. Jangan sampai membelakangi kiblat. Misalnya kiblatnya di arah barat, terus dia sholat menghadap ke timur, ya tentu sholat itu tidak akan sah. Ya. Kemudian berniat. Segala sesuatu yang merupakan ibadah itu harus kita alami dengan niat. Tertib suatu menentukan sholat. Nah, tertib ini maksudnya mana rukun
terlebih dahulu itulah yang harus kita kerjakan. Dan mana yang rukun yang kemudian belakangan kita kerjakan, jangan saling mendahului. Misalnya kalau kita sholat, kita lebih dulu membaca Fatihah daripada takbiratul ihram, tentu itu sholat kita akan menjadi tidak sah. Kemudian mualah, artinya mualah itu harus dikerjakan secara berturut-turut antara dari rukun yang satu ke rukun yang lain, ya jangan sendiri-sendiri ya. Nah ini. Dan yang ke-12, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Itu tidak ada ketentuannya, misalnya apa-apa yang kita baca sudah ada ketentuannya, itu yang disebut dengan rukun qauli. Dan apa-apa yang kita kerjakan di dalam sholat itu disebut dengan rukun fi'li. Nah yang ke-13, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat ya. Jadi gerakan kita itu ya mana yang berkaitan dengan sholat saja. Misalnya kita diperintahkan untuk ruku ya, kita ruku, jangan melangkah-langkah, jangan menggaruk-garuk, memukul-mukul. Itu kalau berturut-turut 3 kali itu kita lakukan itu secara berturut-turut, ya maka sholat kita akan menjadi biasa. Kemudian yang 14, tidak menggunakan makanan dan minum. Kita tidak makan dan minum, itu akan menyebabkan sholat. Nah, rukun sholat. Ya, jadi rukun sholat ini adalah perkara-perkara yang wajib kita laksanakan di dalam melaksanakan sholat tersebut. Kalau rukun tidak sempurna, misalnya satu saja tertinggal, maka sholat itu menjadi tidak sah. Jadi yang pertama kita berniat, wajibnya niat itu di dalam hati ya. Kita harus berniat di dalam hati. Tetapi kalau kita melafazkannya ya tidak apa-apa ya. Maka juga mendapatkan pahala sunnah kalau kita melafazkannya itu. Tetapi tempatnya kita wajib berniat itu harus kita berniat di dalam hati. Kemudian berdiri jika mampu. Kalau kita sehat, berdiri seperti Pak Guru, seperti kalian semuanya, kita harus berdiri betul, berdiri tegak, harus kita melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang maksudnya takbir yang pertama ya, dengan ucapan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nah itu yang menjadi wajib itu adalah bacaannya itu ya, sedangkan gerakannya mengangkat tangan itu adalah sunnah itu takbir. Kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah dan makmum membacanya setelah bacaan imam. Saya rasa kalian semua sudah hafal baca Al-Fatihah kan? Ya, semua sudah hafal Al-Fatihah. Nah, yang kelima, ruku dengan tumakninah. Maksudnya dengan tumakninah itu, waktu kita ruku, kita harus memberikan jeda dengan membaca ada tasbih ruku, itu bunyinya subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan begitu ruku langsung naik, itu tidak tumakninah namanya. Itu merusak sholat, nanti sholatnya akan menjadi tidak sah. Dan yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Iktidal itu maksudnya kita berdiri setelah kita melaksanakan ruku, itu namanya iktidal. Dan dengan tumakninah itu ada bacaannya, sambil kita berdiri itu kita mengucap sami Allahu liman hamidah, dan setelah kita dalam posisi berdiri kita membaca Rabbana lakal hamdu milkul samawati wal ardi wa milku ma fis samawati syai'un ba'du. Kemudian yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Sama seperti tadi kita sujud harus ada jalannya, sekurang-kurangnya kita membaca tasbih sujud, yakni subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Dan yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Jadi antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua kita duduk, itulah yang duduk di antara dua sujud. Nah, kita di antara dua sujud itu kita membaca wahidul 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 wahidul. Nah, kemudian duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumanina. Maksudnya kita lakukan membaca ayat awal itu dan ayat kemudian yang ke-11 membaca salawat atas Nabi. Kalian sudah tahu kan salawat itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala dan yang terakhir itu adalah membaca salam. Jadi yang terakhir adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita menoleh ke arah kanan, ya. Nah, itu yang wajib. Salam ke kanan. Salam yang pertama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ke-13 adalah takbir. Maksudnya takbir itu dari rukun ke rukun kita laksanakan secara berurutan. Nah, sekarang kita akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Satu, kita berbicara dengan sengaja, ya. Berbicara dengan sengaja di luar bacaan-bacaan sholat, itu akan membatalkan sholat. Kedua, melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak dan berturut-turut 3 kali. Nah, misalnya, waktu kita itu bercakap tombol baru 3 kali, nah itu sudah membatalkan sholat. Atau kita mau berangkat 3 kali, sudah membatalkan sholat itu. Jadi jangan itu dilakukan, ya. Yang ketiga, hadas, terkena hadas atau mendapat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu maksudnya batal wudhunya. Ketika di dalam sholat keluar angin dari belakang, nah itu sudah hadas kecil, itu sudah membatalkan sholat. Kemudian hadas besar, nah, misalnya ketika dia sholat dan wanita terutama ini kedatangan bulan, nah itu sudah membatalkan sholat. Adanya najis, kalau kita terkena najis baik di badan atau di pakaian maupun di tempat kita sholat itu, nah, itu sudah membatalkan sholat. Dan najis itu kan tadi ada yang 3, ya. Najis mutawadzah, najis mutawasitah, dan najis terbuka aurat. Jadi jangan sampai terbuka aurat. Oleh sebab itu sebelum melakukan sholat, ya, rapikan dulu pakaiannya, jangan sampai terbuka auratnya nanti ketika melakukan sholat. Dan berubah niat. Nah, misalnya kita ini sedang melaksanakan sholat maghrib, tahu-tahu di tengah perjalanan ketika kita baru sholat, saya nggak jadi sholat maghrib, saya sholat subuh aja. Nah itu sudah batal oleh itu sholatnya, ya. Kemudian membelakangi kiblat seperti yang sudah kita terangkan tadi, jangan kita membelakangi kiblat. Makan juga, misalnya ada sisa-sisa nasi kita punya, kemudian kita pulang itu melakukan sholat. Minum bersama, tertawa terbahak-bahak. Nah, maksudnya tertawa terbahak-bahak ini sampai suaranya itu keluar. Nah, kalau cuma nyengir-nyengir, ya. Jadi tertawa terbahak-bahak. Dan yang keempat, yang ke-11 adalah murtad. Apa arti murtad itu? Artinya kita ya keluar dari agama Islam. Nah itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya harapkan kalian bisa
bisa memahami dari pembahasan-pembahasan yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Nah, dari penjelasan saya mungkin bisa diterima ya. Ada pertanyaan kira-kira dari pembahasan itu? Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan tadi? Nah, kalau begitu Pak Guru yang akan bertanya. Nah, mungkin dari pembahasan tadi ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian daripada sholat, pengertian sholat. Ya. Bukan, tidak ini pengertiannya begini. Pengertian sholat adalah secara bahasa apa, secara istilah apa gitu. Silakan. Silakan. Pengertian sholat menurut bahasa artinya ialah istilah artinya segala perbuatan yang diucapkan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Oh iya, baik, terima kasih. Sekarang sholat itu hukumnya apa? Ada yang bisa menjelaskan hukum sholat? Hukum sholat fardu 5 waktu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Oke, terima kasih. Jadi sholat fardu 5 waktu itu adalah wajib. Dengan demikian tidak boleh kita tinggalkan ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan Pak Guru hal-hal yang membatalkan sholat atau itu dulu atau syarat wajib sholat. Ayo silakan. Itu beragama Islam. Ya kemudian syarat wajib. Ayo. Syarat wajib sholat. 1. Beragama Islam. 2. Telah memasuki ajang balik. 3. Tidak hilang akalnya dari gila insan. Ya hebat. Nah sekarang syarat sah sholat siapa yang bisa menjelaskan? Sebut saja berapa saja. Beragama Islam. Oh ya. 2. Memanis. 3. Masuk waktu sholat. Oh terus 4. Tidak hilang akalnya. 5. Suci dari negas besar dan negas kecil. Terus bisa melanjutkan lagi. Suci dari najis. Terus Menutup aurat. Menghadap kiblat. ya, jadi berarti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru tadi ya adalah masuk di pengembangan kalian. Saya mengucapkan terima kasih. Nah, setelah kita mempelajari materi ini, Pak Guru harapkan kalian jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Karena sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib ain, wajib kita laksanakan baik itu laki-laki dan perempuan, kecuali orang yang gila. Nah, sekarang Pak Guru tanya, ada yang mau disebut orang gila di sini? Iya, benar. Berarti kalau kita tidak sholat itu berarti orang gila namanya itu ya. Sebab itu jangan sampai ada yang meninggalkan sholat, karena dosanya sangat besar dan sangat berbahaya sekali. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak sekalian. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.